Gencatan senjata antara Rusia-Ukraina menguap lagi. Pertemuan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Alaska tidak menyepakati penghentian perang. Bagaimana keterangan Trump dan Putin soal hal ini? Dan bagaimana cerita di belakang layar perundingan Trump-Putin ini? Usai perundingan di Alaska, Trump menggelar konferensi pers pada Jumat 15 Agustus 2025. Ia hanya menyebut soal pertemuan produktif namun tidak sekalipun menyebut gencatan senjata. But we had some good meetings over the years, right? Good productive meetings over the years, and we hope to have that in the future. But let's do the most productive one right now. We're going to stop really 5, 6, 7,000, thousands of people a week from being killed, and President Putin wants to see that as much as I do. So, again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Kalau Trump hanya menyebut soal pertemuan produktif, sebaliknya dalam konferensi pers, Putin menyebut soal kesepakatan. Tapi ia tak menjelaskan lebih jauh soal detail kesepakatan yang dimaksud. Я хотел бы поблагодарить господина Трампа за совместную работу, за доброжелательный и доверительный тон беседы. Главное, что с обеих сторон был настрой на результат. Мы видим, что президент США имеет четкое представление о том, чего хочет добиться, искренне заботится о процветании своей страны и в то же время проявляет понимание наличия у России своих национальных интересов. Рассчитывает, что сегодняшние договоренности станут опорной точкой не только для решения украинской проблемы, но и положат начало восстановлению деловых, прагматичных отношений между Россией и США. Sesuai rencana, perundingan Trump-Putin tentang perang Ukraina berlangsung Jumat 15 Agustus 2025 mulai pukul 15.30 waktu setempat. Perundingan kedua pemimpin negara itu berlangsung 2,5 jam. Di awal pertemuan, Trump dan Putin tampak semobil berdua. Langkah ini dinilai sebagai sambutan luar biasa hangat bagi musuh Amerika Serikat. Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan pertemuan Trump-Putin yang semula direncanakan sebagai pertemuan 4 mata berubah menjadi diskusi 3 lawan 3. Trump disertai Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan utusan khusus Steve Witkoff. Sementara Putin didampingi Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov dan penasihat urusan luar negeri Yuri Usakov. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa Gedung Putih mengambil pendekatan yang lebih hati-hati. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan para pemimpin Eropa tidak dilibatkan dalam perundingan tersebut. Hal itu membuat Zelensky dan para pemimpin Eropa khawatir bahwa Trump lebih berfokus untuk memajukan kepentingan Amerika Serikat dan tidak cukup menekankan kepentingan Ukraina. Lantaran tidak ada kesepakatan yang dicapai Trump-Putin, Zelensky pun menyebut bahwa perang terus berlanjut justru karena tidak ada perintah maupun sinyal dari Rusia untuk mengakhiri perang. Sahabat Kompas, jadi makin jauh ya upaya mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Kalau Trump enggan terlibat untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina, lalu siapa yang bisa menjadi negosiator gencatan senjata kedua negara itu? Sementara perang kian berlarut-larut selama lebih dari 3 tahun ini.